everyone, welcome back to my YouTube channel. Ya aku baru aja bikin video sekarang karena emang kayak kesehariannya itu kampus aku udah mulai menerapkan pembelajaran sejak akhir Agustus ya, dan sekarang mau UTS. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi aja dan semua keputusannya juga ada di tangan kalian. Baik. Oke, aku mulai dari pendaftaran SNMPTN mengisi angket di ruang BK. Itu juga ada sekolahku mengeluarkan 2. Jadi kita bisa ikut SNMPTN dan SPAN PTKIN. Kalau yang SNMPTN ini aku milih UB sama Winsa, jurusan bahasa Inggris juga dua-duanya. Dan kalau SPAN PTKIN ini aku milih Winsa, jurusan pendidikan bahasa Arab, dan juga IAIN Tulung Agung, Tadris Bahasa Inggris. Nah, yang pertama, mengapa aku memilih prodi ya, prodi Bahasa Inggris? Udah jelas karena dulu aku di sekolah SMA milihnya itu ke jurusan bahasa, jadi otomatis aku pengen melanjutkan menyambungkan gitu loh, biar relevan dengan pengetahuan dan pengalaman aku selama belajar di SMA. Setelah itu, mengapa aku memilih Universitas Brawijaya? Selain karena ikut-ikutan teman, dan ini sebaiknya nggak boleh dicontoh ya, tapi bisa untuk pertimbangan, kenapa teman kita milih UB. Nah, waktu itu aku bikin pertimbangan antara UB, UM, UNESA, dan Erlangga. Dan aku memutuskan untuk kuliah di Malang aja karena aku rasa kuliah di Malang tuh selain kota pendidikan juga biaya hidupnya, banyak yang bilang sih biaya hidupnya itu lebih rendah daripada di Surabaya. Dan juga kalau di Malang kan katanya lebih kayak adem, bisa merelakskan pikiran. Jadi aku membuang UNER dulu. UNER karena aku kayak takut gitu loh, kayak pesimis duluan atas kemampuan aku kalau masuk UNER. Dan UNESA ini juga aku pertimbangkan karena UNESA termasuk saran dari orang tuaku. Setelah itu UM. Dan aku melihat UM UB ini menurut aku bahasa Inggrisnya tuh lebih ketat di UM. Jadi aku memutuskan untuk menggugurkan UM saat itu karena aku percaya bahwa aku bener gak bisa masuk di UM gitu loh. Kayak kemampuanku tuh cuman segini di bahasa Inggris gitu. Dan tinggal UNESA sama UB aja. Aku memutuskan di UB karena selain bahasa Inggris juga gak terlalu banyak peminatnya tahun lalu di UB, dan UNESA juga lebih banyak peminatnya daripada di UB. Dan itu merupakan salah satu faktor yang memutuskan aku untuk memilih UB. Setelah itu aku juga kayak tanya-tanya ke kakak kelas aku yang udah kuliah di UB, UM, UNESA. Aku tanya terus seputar kampus itu dan jurusanku. Sampai pada akhirnya aku mengisi angket itu dengan ya kayak tawakal gitu aja loh, ya udah UB aja sama Winsa. Nah, kenapa aku milih Winsa? Karena Winsa selain kampusnya dekat dengan tempat aku tinggal, juga kayak ya udah Winsa ini kan lebih rendah titelnya daripada UB. Jadi usahakan yang teratas itu titelnya yang lebih tinggi. Maksudnya tuh yang kalian tahu sendiri kan ya. Jadi kayak kalau kita naruh Winsa di atas, UB di bawah, itu bakal kayak gak seimbang gitu loh. Terus untuk jaga-jaga juga, kalau misalnya kita taruh UB di atas, dan misal kita gak keterima UB, terus kita bisa langsung turun di Winsa gitu, seperti itu. Dan banyak yang bilang kalau semua kampus itu gak mau di nomor 2 kan.
Ya emang iya sih, semua kampus gak mau dong kalau di nomor 2 kan. Tapi siapa tahu juga kita tuh kayak keuntungannya bejonya itu di yang nomor 2 atau nomor 1 gitu. Jadi kalian nggak boleh berpatokan seperti itu. Jadi ya udahlah, titelnya yang lebih tinggi taruh di atas, seperti itu aja. Kalau menurut aku pribadi ya. Nah, banyak rumor juga tentang passing grade yang katanya passing grade itu menentukan. Tapi saat ini aku juga belum tahu apa itu passing grade dan fungsinya juga buat apa. Katanya sih banyak yang bilang passing grade itu untuk menentukan buat perhitungan gitulah, perhitungan sama rapot kita. Nah, selain itu aku juga lihat di YouTube tentang passing grade juga, yang masih awam banget gak tahu apa itu passing grade, tapi aku lihat aja. Dan emang presentasinya UB dan UM di prodi pendidikan bahasa Inggris itu lebih tinggi UM gitu. Itu juga faktor yang menentukan. Terus ada rapot. Rapot juga perlu diperhitungkan gitu loh. Jadi kita belajar dari kakak kelas kita. Misalnya kakak kelas kita diterima di UINSA atau UNESA dengan jalur SNMPTN dan nilai rapor yang kayak 88 gitu, 87. Dia ternyata bisa masuk SNMPTN di sana gitu loh. Berarti insya Allah kita juga bisa masuk di univ tersebut dengan rata-rata nilai rapor yang sama dan prodi yang gak banyak peminat atau prodi yang seimbang juga dengan prodi kakak kelas kita. Waktu itu guru BK bilang, usahakan nilai rapor tetap naik atau seimbang. Jadi waktu semester 5 nilaiku ada yang turun kan. Nah, itu bisa bisa konsultasi ke guru yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut untuk memberikan nilai yang lebih tinggi lagi kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi dan mendaftar SNMPTN. Di situ emang kita bisa bernegosiasi dengan guru dan bisa kalian bicarakan baik-baik dengan guru kalian. Karena saya juga udah pernah mengalami hal tersebut, di mana mata pelajaran bahasa Inggris saya waktu itu turun, jadi nggak seimbang ataupun nggak naik gitu. Jadi saya konsultasi lagi, saya bernegosiasi lagi bagaimana cara agar nilai saya itu naik. Jadi saya disuruh mengerjakan tugas, disuruh membuat PPT atau lain sebagainya untuk meningkatkan nilai itu tadi, ya untuk menunjang kita daftar SNMPTN gitulah intinya. Pada tanggal 22 Maret 2021 kan itu pengumuman. Nah, aku nggak bakal expect bakal keterima di Brawijaya karena menurut aku Brawijaya kan kayak sekolah kampus favorit yang mungkin aku nggak bisa masuk dengan prestasiku yang cuman segitu aja. Bahkan prestasiku itu cuman seputar pramuka sama tari aja. Kalau kalian punya sertifikat apapun itu masukin aja, cantumin aja. Karena sertifikat itu juga akan membantu gitu loh. Meskipun gak menang juara tapi berpartisipasi itu sangat membantu. Tapi jangan masukkan kayak sertifikat webinar gitu ya. Udah sih, seputar segitu aja pengalamanku tentang SNMPTN. Dan setelah aku mengumpulkan angket tersebut ya untuk mendaftar SNMPTN, aku juga belajar soal SBMPTN di WhatsApp, grup WhatsApp, Telegram, aplikasi Pahamify, aplikasi Cerebrum yang berguna banget untuk mengasah kemampuan kita dalam memahami soal SBMPTN. Aku juga belajar soal UMPTKIN ya untuk UIN karena aku juga memiliki planning B jika aku tidak diterima di SNMPTN atau SPAN PTKIN, aku akan mendaftar SBMPTN atau UMPTKIN di univ yang aku tuju. Salah satunya yaitu
UINSA, terus UINMA, UNESA, seperti itu jika aku tidak diterima. Setiap minggu itu selalu ada tryout gratis dimanapun, entah itu di Instagram sekarang banyak banget gratis. Sebenarnya ada lagi sih kayak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, restu orang tua. Kalian harus bicarakan ini juga dengan orang tua atau kakak kalian yang paham dengan perkuliahan. Terus juga restu dari guru serta bimbingan dari guru BK itu sangat-sangat penting, 3 elemen ini. Oke, semangat terus buat kalian yang mendaftar SNMPTN, tapi jangan lupa kalian juga harus belajar soal-soal SBMPTN untuk mengantisipasi jika kalian tidak diterima SNMPTN, kalian bisa daftar lewat jalur SBMPTN. Terima kasih. Ya, mungkin cukup segitu aja ya sharing-sharing dari aku seputar SNMPTN sesuai dari pengalaman aku. Di sini aku mau bocorin sedikit tentang jadwal perkuliahan semester 1 prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya. Jadi yang pertama itu di sini aku kuliahnya itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 5 hari kuliah. Kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama ada Basic English Components. Dan yang kedua ada Filsafat Ilmu. Yang ketiga ada English in Context. Yang keempat ada General English Communication. Yang kelima ada Pancasila, yang keenam ada English Literasi, yang ketujuh ada Pengantar Pendidikan, yang kedelapan ada Agama Islam. Gitu. Jadi kalau menurut aku buat kalian yang bercita-cita masuk di prodi Pendidikan Bahasa Inggris di kampus manapun, sekiranya seperti itu ya mata kuliahnya. Ini juga beda dengan kampus yang berbasis Islamik seperti UIN ataupun IAIN. Jelas tambahan agamanya juga lebih banyak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau penjelasan lebih lanjut tentang prodi pendidikan bahasa Inggris, mungkin next time aku akan bercerita lagi seputar prodi pendidikan bahasa Inggris di YouTube aku. Jadi stay tune. Terima kasih telah menonton video ini. See you.